Terima kasih Bu Tina yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi, sebenarnya sharing tips self management. Tapi sebenarnya jangan dibayangkan ya Bu, kalau ini tinggi itu, ini self management ala-ala saya saja. Bagaimana cara saya untuk mengelola, bentar. Jadi bagaimana saya mengelola target-target saya, kemudian mengalahkan tantangannya, karena setiap target itu kan selalu ada tantangan yang harus kita kalahkan. Nah, menurut saya pribadi itu kan seyogyanya ya Bu ya, setiap orang itu memiliki target di dalam kehidupan dia, baik target apapun, baik target mungkin untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, mungkin untuk kantornya, yang mungkin antara target-target itu kadang-kadang itu juga saling bertabrakan. Nah, disitulah ketika kita mampu mendefinisikan apa targetnya kita, kemudian ketika itu ada di sisi mana tabrakan terjadinya, bagaimana kompromi di antara target-target tersebut. Tuh. Nah, kenapa saya sendiri selalu memiliki target, bahkan saya memiliki satu buku yang saya tulis khusus untuk saya itu apa, untuk hubungan dengan suami itu apa, untuk orang tua saya apa, untuk orang mertua saya apa, untuk anak-anak saya apa, itu saya tulis semuanya. Sehingga langkah saya ke depan itu keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita mau ke arah kemana itu sesuai dengan apa yang telah kita tuliskan seperti itu. Nah, jadi dengan begitu kita tidak akan banyak berdrama, istilahnya kalau saya sebutkan tidak banyak berdrama. Ketika kita memiliki suatu masalah, kita sudah tuliskan, oh permasalahannya tuh ini loh sebenarnya. Cara penyelesaiannya ini. Jadi nggak banyak drama. Duh, kenapa sih saya seperti ini? Kenapa? Aduh, saya pusing ini. Saya harus kerja, padahal saya juga harus ngurusin anak-anak saya. Akhirnya kan drama terus-terusan sehingga nggak ada titik temunya. Nah, kalau saya sendiri saya tuliskan seperti apa saya pengelolaannya, seperti apa titik temunya itu saya lakukan sesuai itu seperti itu. Kemudian, nah ini yang saya pegang dalam kehidupan saya. Eh, kita seyogyanya itu merencanakan bagaimana masa depannya kita, mau ke arah mana mimpi-mimpinya kita, mau seperti apa, mau dibawa kemana. Jangan biarkan kehidupan kita itu mengalir mengikuti air. Kenapa? Karena air bisa aja kan ke laut, ke sungai, kemanapun. Nah, celakanya kalau kecomberan ini tadi. Jadi biar kita yang harus menentukan kita mau ke arah kemana. Jangan let it flow istilahnya. Jadi misalkan saya ingin anak-anak saya menjadi anak yang berilmu, soleh, solehah. Nah itu saya definisikan. Berilmu itu ilmu yang seperti apa? Soleh, solehah itu yang seperti apa? Yang sejauh mana? Sehingga dari definisi itu akhirnya saya tahu hal-hal apa yang harus saya lakukan, termasuk ketika mau sekolah di mana untuk si anak A, mau sekolah di mana untuk si anak B, sampai sedetail itu supaya kita lebih lebih mudah untuk eh, menuju apa yang kita impikan tadi itu. Nah, kemudian ini sekedar contoh saja ya Bu Tina ya. Saya berikan contoh karena maka ini saya berikan contoh di tahun 2016. Di tahun 2016 itu saya memiliki target bahwa saya di tahun 2017 itu ingin lanjut S2. Nah, kemudian selain lanjut S2, itu saya inginnya itu lanjut S2 itu tidak sekedar lanjut S2 saja. Di sisi lain saya itu ingin lanjut S2-nya itu juga tepat waktu. Kenapa? Karena banyak cerita juga teman-teman yang eh, apa ya, tak nambah sendiri gitu kan, tidak sesuai dengan jadwal waktunya kuliahnya. Yang keduanya saya juga ingin kalau bisa itu cum laude, lulus S2-nya itu juga cum laude. Kemudian yang ketiganya, waktu itu saya memang ingin hasil penelitian saya itu bermanfaat untuk BPS.
Jadi di situ saya tidak ingin kalau saya nanti lulus S2 penelitian saya itu asal supaya memenuhi syarat untuk lulus saja gitu kan. Jadi harus ada saya berpikir harus ada manfaatnya untuk BPS. Kemudian saat itu kan tantangan saya yang paling umum itu adalah saya sudah menikah. Nah, tentu harus ada persetujuan suami karena kita harus perlu apa ya? Antara keluarga, kemudian kuliah lagi itu kan harus sinkron, nggak bisa saya sendiri. Pokoknya saya harus lulus S2 gitu, lanjut S2 itu kan nggak bisa. Kemudian kemudian saya ada anak-anak, padahal saya juga punya komitmen saya harus senantiasa berperan dalam pendidikan mereka. Artinya saya tidak mau menitipkan mereka ke neneknya gitu. Saya harus mengelola sendiri pendidikan mereka. Dan yang ketiganya itu memang nilai TOEFL saya itu jelek ya Bu ya. Saya dari dulu tuh nggak pernah bisa lebih dari 450 TOEFL itu. Makanya dulu sebenarnya juga untuk lanjut S2 itu bagi saya tuh aduh gimana nih kayaknya itu sesuatu yang di awang-awang gitu kan. Tapi akhirnya di tahun 2016 itu saya niatkan bahwa tahun 2017 saya itu ingin lanjut S2. Nah, tantangan-tantangan ini kemudian saya list. Nah, itu nanti yang kita kelola supaya kita dapat mengalahkan tantangan tersebut. Oke, Jeng Wahyu, saya boleh nanya sebentar ya? Ya, boleh Bu, silakan. Jeng Wahyu ini mungkin masih umurnya di bawah 40 ya? Iya, Bu. 30-an ya? Betul. Nah, Ya, nah 30 tadi lebih. tadi Jeng Wahyu bilang bahwa Jeng Wahyu itu merencanakan dengan sangat detail. Jeng Wahyu punya target untuk suami, untuk anak, untuk mertua, jadi sangat sistematis. Nah, sementara kita kalau masih muda, itu unsur pengendalian emosi kan juga itu merupakan tantangan ya. Apakah pernah Jeng Wahyu rencana yang sudah Jeng Wahyu susun dengan begitu detail tuh meleset? Dan kalau saya lihat sebenarnya Jeng Wahyu ini punya karakter, kalau kemarin saya belajar MBTI ini semacam ini judging gitu ya, mirip seperti saya, sangat sistematis. Itu kelemahan orang-orang itu ketika rencananya meleset itu akan merasa sangat kesal. Itu bagaimana pendapatnya Jeng Wahyu? Kalau les tuh mungkin sering ya, Bu ya. Karena kan kita banyak yang kita ini. Tapi di situ yang penting di reviewnya perkembangan misalkan saya ingin A di tahun ini, terus cara pelaksanaannya A, B, C. Mungkin ketika melaksanakan A, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Kita review lagi, berarti apa nih harus kita lakukan lagi seperti itu. Tetap Direview diarahkan. dulu. Dan alhamdulillah sih, ya alhamdulillah ketika sudah ada niatan dipermudah di akhirnya. Tidak sekedar karena saya pintar, tidak sekedar karena saya bisa atau seperti apa. Allah yang membantu ketika saya ada niatan seperti itu. Baik, monggo dilanjut. Oke, baik. Saya lanjut lagi ya, Bu. Nah, ini saya sangat tertarik dengan quote dari Charles Darwin ya, Bu. Meskipun sebenarnya saya bukan pendukungnya teori evolusi ya. Nah, ini yang mampu bertahan bukan semata yang terkuat dan terpintar, namun yang responsif terhadap perubahan. Nah, ini quotes yang sangat menarik menurut saya karena memang banyak bukti ya di luaran itu bahwa tidak selalu orang yang paling pintar, orang yang paling kuat, orang yang juara satu itu yang dia mampu untuk menyelesaikan targetnya sampai akhir gitu kan. Banyak juga kan cerita mungkin di apa waktu kuliah gitu. Orangnya pintar tapi mungkin ada kendala keluarga, mungkin ada kendala yang lainnya yang akhirnya ya tidak bisa lulus tepat waktu barangkali seperti itu. Nah, ini jadi satu konsep yang mungkin harus kita sadari bahwa ketika kita memiliki target-target tadi itu, ketika kita punya mimpi-mimpi, itu kita harus responsif terhadap perubahan karena setiap target ataupun mimpi
tadi itu kan ketika kita harus menyelesaikannya kita ada perubahan, contohnya mungkin ketika saya akhir tua, saya ada perubahan lingkungan, kemudian perubahan kewajiban, perubahan kebiasaan, kemudian saya memindahkan satu keluarga saya semua ke Bogor, seperti itu. Jadi Heeh, semua anak-anak saya ikut heeh. gitu, Cung seperti Wahyu, itu. ini kalau kita lihat konsepnya hampir mirip Ya, dengan Agile ya. Saya pernah lihat video bahwa iya betul. binatang yang paling cita itu bukan binatang yang paling besar itu gajah. Cita juga bukan binatang yang paling cepat larinya. Ada yang lebih cepat dari cita. Cuman cita itu dilambangkan, dijadikan lambang sebagai hewan yang agile karena dia itu pandai sekali bermanuver seperti itu. Ada perubahan, ada pohon, dia Ya. langsung bisa berkelok. Jadi kalau saya lihat di sini konsep besarnya adalah kita sebaiknya punya karakter yang agile, begitu ya Cem Wahyu ya? Oh iya, mungkin barangkali kalau dianalogkan seperti itu. Kalau ini kan ala-ala saya saja ya Bu ya, seperti itu. Iya, oke. Iya, seperti itu yang saya lakukan selama ini gitu. Kemudian lalu bagaimana supaya kita mampu untuk responsif terhadap perubahan tadi. Nah, itulah disinilah saya membuat tulisan-tulisan gitu Bu, Luar biasa. tulisan-tulisan. Jadi ketika saya kebetulan saya punya bukunya itu khusus itu juga nulis itu bareng dengan suami saya gitu. Misalkan untuk Oh, iya, saya juga jadi terpikir suaminya Jeng Wahyu seperti apa gitu ya. Apakah juga sistematis seperti kalau itu? suami Karena saya kadang kalau kita kan suami beda ya saya dengan lebih jodoh kita. menginspirasi buat saya sebenarnya Bu. Hmm, Banyak banyak memberikan wawasan gitu kan. oke. Gitu. Kalau suami ya seperti itu. Jadi ya Bu, saya memang ini itu kemana tulis kira-kira mana suami saya tulis menurutnya beliau, saya menulis menurut saya, nanti kita ketemukan, oh ya ini cocok seperti Hmm, itu. hmm, hmm. Kemudian, nah ini saya berikan contoh, eh, bentar. Ini penjabaran untuk lanjut S2 ya. Sebentar, Hmm. Bu. Nah, ini ketika saya memiliki target untuk lanjut S2 itu saya rinci apa saja sih yang berkaitan dengan lanjut S2. Sebenarnya rinciannya ada banyak. Ini saya bukan contoh 4 saja. Misalnya pertama kan dengan suami. Hmm, hmm. Saya sambil lakukan diskusi. Kemudian setelah sudah saya lakukan diskusi, hasilnya seperti apa? Ternyata beliau mendukung gitu. Oh ya udah ayo mumpung anak-anak masih kecil, ayo diantar ke sana seperti itu. Kemudian selanjutnya seperti saya ceritakan tadi TOEFL saya itu kan nggak terlalu bagus ya Bu ya. Jadi saya detailkan kira-kira berarti kan artinya saya harus lulus harus memiliki nilai TOEFL di atas syarat yang sudah ditentukan. Nah, detailnya itu saya ada pilihannya bisa dengan belajar sendiri, bisa dengan les offline atau langsung di lembaga yang mengajari tentang TOEFL, kemudian di les online, seperti itu. Kemudian saya itu tipikal orang yang kalau mempelajari sesuatu itu saya lebih suka materi yang terstruktur, Bu. Kenapa? Karena kita belajar dari basicnya, kemudian meningkat, kemudian kita dapat mengevaluasi perkembangan yang kita pelajari. Seperti itu, saya kurang suka kalau belajarnya loncat-loncat gitu, seperti itu. Kemudian yang penting juga kan saya juga harus tes TOEFL seperti itu. Nah, dari sekian pilihan-pilihan yang ada itu baru saya tentukan. Kalau misalkan belajar sendiri, nah saya nggak paham materinya. Seperti yang harus terstruktur dari mana dulu, kemudian kemana, kemana, itu saya nggak mengerti. Kalau offline, karena paginya sudah kerja, otomatis harus malam. Kalau malam saya sayang harus meninggalkan anak-anak saya gitu kan. Soalnya juga malam itu eh, waktu yang saya gunakan untuk interaksi bareng dengan anak-anak, untuk ngajari segala macam seperti itu. Nah, akhirnya saya putuskan untuk les online.
Nah, les online pun saya cari yang seperti ini, yang materinya terstruktur seperti itu. Kemudian saya searching-searching, saya baca-baca, saya cari, akhirnya saat itu ketemulah saya les online di sekolah TOEFL Budi Waluyo namanya Butunya. Jadi ada di Facebook. Jadi Oh. beliau ini, ya Budi Waluyo ini, beliau ini orang Indonesia yang S2, S3-nya itu beasiswa semua dan memang ingin memberikan manfaat bagi banyak orang Indonesia dari segi bahasa Inggris TOEFL seperti itu ya. Jadi banyak yang kemudian TOEFL-nya itu bagus setelah les di Budi Waluyo ini via Facebook Butina. Dan modelnya itu saya suka. Jadi misalkan step 1 di bulan Januari Februari misalkan, itu setelah itu diberikan ujian. Kalau mampu mengikuti ujiannya boleh ikut di step 2. Step 2 itu pindah grup lagi seperti Saya itu. juga Jadi kalau maunya kita kayak gitu, Bu, mengelola S3 ini, Bu. Oke, bagus ya. Jadi jadi ada iya motivasinya ya, bagus. ada Iya, pendorongnya, ada kalau gerbang kualitas. Kalau nggak lulus tahap 1 nggak bisa masuk tahap 2 gitu nggak ya? bisa. Kalau nggak punya komitmen nggak bisa untuk lulus. Jadi Bagus itu sekali. akhirnya buat kita yang kadang-kadang, aduh banyak kerjaan nih, mulai males atau anak-anak ruwet atau gimana atau Ya, pusing gitu ya Bu ya. Itu akhirnya kan tetap oh harus akhirnya tetap memaksa kita untuk tetap harus mengikuti materinya seperti itu. Kemudian untuk tes TOEFL-nya akhirnya saya putuskan waktu itu di lembaga TOEFL yang ada di Banyuwangi itu kan ada 2, saya ambil di salah satunya. Kemudian waktu saya 2 kali nih Bu kemarin tes TOEFL-nya. Yang pertama setelah saya ngikuti ini yang sekolah TOEFL-nya Budi Waluyo ini, saya nyoba tes sendiri. Nah, setelah itu hasilnya kira-kira segini. Kemudian saya coba tes di lembaga TOEFL, hasilnya masih di bawah 450 yang pertama. Akhirnya saya sebulan kemudian saya mengulang lagi dan alhamdulillah hasilnya sudah di atas 480. Sehingga sudah bisa saya gunakan untuk syarat daftar. Oke. Nah, seperti itu, Bu. Kemudian selanjutnya contohnya pilihan universitas. Nah, ini kan kita bisa TB dalam negeri, bisa TB luar negeri ya. Sebenarnya juga bisa kelasnya izin belajar aja yang jarak jauh atau kelas langsung. Nah, sementara kalau izin belajar kelas langsung, saya terkendala jarak kalau harus ke Jember. Kalau TB luar negeri waktu itu, waduh saya karena komitmen ke anak-anak tadi, akhirnya itu saya coret. Seperti itu. Kalau izin belajar jarak jauh seperti mungkin di UT, karena saya waktu itu tadi balik ke saya ingin bermanfaat untuk BPS, sehingga saya pengen belajar ke sumber-sumber ilmu yang dosen-dosennya tadi itu akhirnya saya coret juga jarak jauh, saya pilihlah TB dalam negeri. Oke. Nah, kemudian dari TB dalam negeri kan kita harus menentukan lagi universitas nih apa. Waktu itu kan ada UNER yang deket ya, ada ITS, ada IPB, ada UI seperti itu. Nah, saya karena waktu itu akhirnya saya putuskan IPB. Kenapa? Karena kan tadi saya ingin penelitian saya bermanfaat dan saat itu yang ada di unek-unek saya yang ganjel itu adalah tentang data-data pertanian. Kan di tahun 2016 itu kan masih rahasia umum ya data pertanian itu kalau kalau menurut saya waktu itu asal masuk itu aja sudah alhamdulillah kalau di seksinya produksi seperti itu. Nah, jadi akhirnya saya putuskan IPB karena yang ganjil itu data pertanian. Saya itu setelah baca-baca gitu, sepertinya kok pengennya ke arah ini ya. Terus akhirnya ketika ngobrol dengan suami, ya udah IPB aja, di sana kan banyak ini. Siapa tahu nanti dapat view-view baru yang sebelumnya tuh nggak tahu sama sekali gitu. Akhirnya saya putuskan untuk daftar di IPB tersebut seperti itu. Kemudian syarat pendaftaran. Nah, tentu saya harus ngecek ya masing-masing syarat pendaftaran. Jadi kan ini 2016 ya, Bu. Jadi saya itu ini kalau nggak salah pertengahan tahun 2016. Saya cek syarat pendaftaran itu pendaftaran beasiswa yang pengumuman 2016. Jadi saya 2016 itu maksudnya
mempersiapkan diri supaya nanti ketika pendaftar 2017 dibuka itu syarat-syarat saya sudah terpenuhi semua seperti itu. Waktu itu saya memilihnya awalnya LPDP. Nah, LPDP dari pilihan IPB dengan unek-unek saya mengenai data pertanian, awalnya saya mau ambil ilmu komputer memakai beasiswa LPDP. Jadi sudah saya persiapkan syaratnya yang LPDP yang seperti gambaran tentang diri saya dan sebagainya itu sudah saya persiapkan. Nah, terus kemudian saya waktu awal 2017 pendaftaran LPDP dibuka, saya kan minta izin ke eh, kepala kabupaten Dan, waktu itu. mm, Ya, dan karena beliau itu mengkhawatirkan kalau misalkan saya kuliahnya pakai LPDP, jangan-jangan nanti nggak diakui nih sama BPS gitu. Jadi beliau nggak mengizinkan waktu itu. Akhirnya ya sudah saya ikuti karena masih ada peluang dari yang TB-nya BPS tadi. Oh ya Pak, enggak apa-apa. Akhirnya saya nggak daftar LPDP. Saya tunggu 1 bulan kemudian keluarlah yang pengumuman yang beasiswanya BPS. Kemudian saya minta izin lagi dan diberi persetujuan untuk mengambil TB di IPB tadi. Itu ceritanya sebenarnya Bu Tina kemarin. Hmm. Kemudian ini saya berikan contoh lagi penjabaran untuk target lulus tepat waktu. Jadi baik sebelum saya memulai perkuliahan itu, saya sudah mencari info dulu. Jadi kepo dulu saya ini ke ke apa ya kakak-kakak kelas sebelumnya gitu kan. Saya tanya-tanya kendalanya apa sih waktu kuliah itu gitu kan. Kendalanya apa sih kok banyak yang apa ya nambah waktu. Jadi kalau guyonannya waktu itu guyonannya di pusat, di BPS pusat, IPB itu institut pasti nambah gitu Bu guyonannya karena kebanyakan yang kuliah di IPB itu nambah, ada yang nambah 1 semester, ada 2 semester gitu kan. Jadi guyonannya institut pasti nambah. Nah, saya cari info ini ke kakak-kakak kelas yang sebelumnya apa sih kendalanya untuk lulus tepat waktu. Ternyata ada berbagai macam ya Bu. Yang ada juga yang karena kuliahnya, ternyata kuliahnya itu ada yang mengulang sehingga kan menambah bebannya. Kemudian yang paling utama sebenarnya tugas akhirnya. Penyebab dia tambah itu di tugas akhirnya, di syarat papernya, atau penelitiannya bermasalah, atau tidak menemui dosen pembimbing secara rutin, seperti itu, Bu. Atau bahkan belum mempunyai topik penelitian. Jadi ketika sudah di semester keempat, yang waktunya dia melaksanakan tesis tersebut, topik pun belum ada seperti itu. Masih bingung mau apa ya, kayaknya ini, seperti itu salah satu kendalanya. Dan ada juga yang kendala ternyata dari segi pribadi. Pribadi itu mungkin karena keluarga, terus mungkin karena mager, mager itu istilah saya. Mungkin karena apa ya, kalau kita nggak sering-sering ke kampus, nggak sering-sering ketemu dosen, lama-lama kan seperti teori kelembaman itu kan Bu, semakin kita nggak bergerak, tambahlah kita males, seperti itu. Dan mungkin juga karena ada 1-2 case yang karena niatan pribadi seperti itu. Nah, itu info-info itu saya catat, kemudian apa nih aksi saya untuk hal-hal tersebut. Nah, misalkan untuk matkul mau ulang itu saya cari apa saja matkul yang mengulang. Terus kemudian trik saya gimana? Karena sebenarnya saya itu waktu kuliah termasuk apa ya? Pas waktu awal-awal kuliah itu mungkin yang paling nggak mengerti dibanding teman-teman saya. Ketika ngikutin kuliah itu, Bu, ini apa? Ini kok saya nggak ingat sama sekali gitu ya, Bu, waktu itu. Terus akhirnya gimana ini saya yang lainnya nyambung di awal-awal itu saya nyambung, saya itu nggak nyambung sama sekali gitu kan. Akhirnya saya nyari buku beberapa buku waktu itu di toko buku itu saya nemu kalau nggak salah eh, pengantar statmat itu saya baca sendiri Bu. Akhirnya setelah saya baca habis barulah di bulan selanjutnya saya bisa nyambung sedikit-sedikit. Oh iya, itu yang itu ya, seperti itu, Bu. Satu kelas dari mana peserta belajarnya? Eh
waktu itu satu angkatan 10 orang. Mm-mm. Yang 3-nya bukan dari STIS, itu satunya dari Banten, satu dari Lampung, kemudian satu dari Sulawesi kalau nggak Oh, salah. kebanyakan memang orang BPS. Ya orang BPS. Kemudian kalau yang STIS itu yang angkatan 46 saya sendiri, Mm-mm. kemudian yang 6 orangnya itu angkatan 49. Makanya waktu itu saya sama teman-teman dipanggil mami gitu. Jadi ya Hmm. jadi yang jadi yang apa namanya? eh yang bagian wirawiri untuk connect ke dosen, untuk Oh, ngatur gitu. jadwal seperti itu ya. Jadi kalau saya Kebetulan lihat di sini targetnya sederhana ya, lulus tepat iya waktu ya. iya sebenarnya lulus tepat Berarti waktu kumlot itu katanya. bonus. Oh enggak Bu, saya itu ingin S2, lulus tepat waktu, lulus cum laude juga. Gitu. Nah, itu saya saya ini kan Oke. sendiri seperti Cengwayu itu. ini kelahiran mana? Saya kelahiran Bondowoso, Bu, tapi aslinya saya dari Ponorogo, orang tua saya. Oh, pantes. Logatnya ini ya. Iya, Oh, jadi memang sudah artinya inginnya kumlot ya. Dan kalau saya lihat ini begitu rinci. iya, Oke. itu saya iya, ini saya berikan contoh untuk yang tentang S2 tadi itu, Bu, seperti itu. Nah, di situ saya Tapi mungkin ceritakan. ini ya, cita-citanya waktu itu disampaikan ke orang enggak? Kan ada Kenapa? ambisius seperti itu ya. Ada Kenapa, Bu? diceritakan nggak bahwa saya pingin kumlot atau cuma suami yang tahu? Enggak, hanya suami yang tahu. Jadi semua apa yang saya tulis sebagai mimpi atau target itu kita keep silent. Tapi Oke. iya, kita keep Uh-uh. terus kemudian yang kita lakukan adalah bagaimana kita untuk mencapai itu. Jadi mungkin Uh-uh. saat itu teman-teman itu baik teman-teman yang dari BPS maupun non BPS kan kelasnya banyak ya Bu. Uh-uh. Ada 3 kelas waktu itu untuk Uh-uh. statistika terapan. Yang duanya itu kelas bukan non BPS, yang satunya kelas BPS. Nah itu saya kan sering ke kampus karena saya itu tipe kalau misalkan saya malas ke kampus, saya itu jadi mager. Jadi saya Uh-uh. usahakan setiap hari walaupun setengah Uh-uh. atau 1 jam, ada ataupun nggak ada kuliah, saya ke kampus. Saya Uh-uh. duduk bareng dengan teman-teman. Kalau ada teman BPS ya juga dengan Uh-uh. BPS, kalau bukan teman BPS juga enggak masalah. Saya juga duduk bareng dengan mereka sekedar ngobrol, cerita-cerita, dapat info, dapat wawasan. Bahkan saya juga karena awalnya kan tadi saya ceritakan LPDP ya Bu, incaran saya sebenarnya awalnya Ilkom. Nah, itu juga saya duduk-duduk juga dengan teman-teman Ilkom, seperti itu. Saya kenalan dengan salah satu dosennya Ilkom juga, seperti itu, Bu. Jeng Wahyu, tadi saya melihat itu Jeng Indri raise hand deh. Gimana Jeng Oh Indri ada iya, yang mau ditanya? halo Mbak Indri. Gimana? Tadi udah siap-siap beliaunya. Mbak nih. Nah, ya, Halo. monggo. Kedengaran? Oh ya, suaranya kedengaran Mbak. Kedengeran, Mbak? Kedengeran. Oh ya siap. Mbak Wahyu, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mbak, gini Mbak, saya tuh tertarik banget sama self management. Kan maksudnya masalah mengenai bagaimana memanage kitanya itu kayak sudah jadi masalah mungkin kalau bagi saya iya jadi kayak masalah banget gitu loh. Nah, saya tertarik dengan triknya Mbak Wahyu yang tadi itu mengenai yang nulis-nulis gitu loh Mbak. Iya, Jadi tiap dapat masalah atau dapat trouble gitu, dapat tantangan gitu langsung ditulis gitu ya. Terus iya betul. nyediain waktu lagi untuk rekonsiliasi lah istilahnya sama suami gitu loh. Iya nggak sih Mbak? Iya betul Nah, betul. mau nanya itu apakah rutin gitu dilakukan itu tiap berapa lama misalkan? Apakah itu harus tiap hari kayak gitu? Misalkan hari ini mungkin aktivitasnya lagi ke kantor misalkan atau Mbak tadi aktifnya ke kampus gitu ya. Nah itu apakah itu harus tiap hari gitu atau gimana Mbak? Atau dari kitanya aja gitu ya menentukan itunya? Trik-triknya sih aku mau nanyanya gitu. Terus penasaran banget sama bukunya tuh kayak gimana. Jadi habis bahas maksudnya masalah di kantor misalkan terus
ingat anak lagi gitu kan misalnya, terus ke masalah di rumah lagi kayak gitu, ke keluarga mungkin orang tua itu kan tadi ada kayak nulis gitu di buku gitu loh Mbak. Iya betul, iya. Penasaran aja gitu loh Mbak. Makasih Mbak, semoga bisa Iya. ditangkap. Ya makasih Mbak Indri. Jadi kalau nulis tuh saya nggak ada sebenarnya waktu khusus kapan tuh nggak ada. Tapi kalau yang untuk hal yang paling mendasar gitu Mbak, sesuatu yang paling umum atau paling besarnya itu kita benar-benar wajib sampai membawa bukunya. Ayo, oh ini ada hal seperti ini gimana? Ya sudah nanti malam coba kita jabarkan gitu kan. Kemudian kalau untuk setelah kita jabarkan sampai kita udah dapat turunannya seperti itu, nanti kalau untuk hal-hal yang ya yang itu kayaknya seperti ini, itu sambil ngobrol aja nanti baru kita kita inikan lagi gitu. Misalkan tentang anak saya berikan contoh tentang anak saya ya Mbak ya. Misalkan sekarang ini saya masih mengajarkan adab ke anak saya. Kan saya evaluasi nih, adab apa nih yang saya ajarkan seperti itu. Saya mengajarkan ESQ ke anak saya misalkan. Saya saya lihat dulu apa nih yang emosional yang kurang dari anak saya. Oh, ini saya amati gampang menyerah nih anak saya. Makanya saya harus meningkatkan supaya anak saya ini jangan gampang menyerah gitu kan, jangan patah semangat dulu. Nah, itu kita ngobrol gimana ya kira-kira ini supaya eh, bisa timbul itu. Jadi kadang-kadang tuh saya dan suami saya itu seperti apa ya istilahnya seperti bermain sandiwara. Kita janjian nanti saya bagiannya seperti ini, suami saya bagiannya seperti ini untuk anak saya tadi itu seperti itu, Mbak. Tuh, nah nanti kemudian saya evaluasi. Nah, salah satu contohnya anak saya yang pertama itu kan ke misalkan diberikan tugas, aduh yang ini susah nih nggak mau susah. Nah, itu saya berikan, oh iya kalau misalkan susah latih, kalau ini sulit, nggak apa-apa istirahat dulu, nanti kita kerjakan. Awal-awalnya itu perlu waktu ekstra untuk seperti itu, tapi semakin berjalan akhirnya dia juga menyadari bahwa oh iya ya Bunda ya ternyata kita harus ternyata ketika ketika diteruskan tuh bisa ya Bunda ya bisa selesai bagus seperti itu. Seperti itu Mbak Indri mungkin mungkin Ya, kalau dari Mbak. saya. Oke, baik. Jadi rupanya bukan hanya integral yang punya turunan ya. Ternyata target juga punya turunan. Jeng Wahyu, Ya ini begitu. pertanyaan dari Jeng Mona. Bagaimana caranya membuat target? Ini mungkin kalau saya itu termasuk orang yang sistematis. Saya bisa memahami. Tapi buat orang kan ada karakter orang yang nggak begitu suka sistematis ya. Mungkin merinding-merinding ini ngikutin acara sharing ini ya. Bagaimana cara membuat target untuk kantor, kehidupan, dan kemudian Bu Mona ini biasanya membuat semacam afirmasi impian. Apakah sama dengan Jeng Wahyu? Itu pertanyaannya. Oh iya, kalau afirmasi impian itu sama, Bu. Memang kita harus kalau saya harus menyediakan waktu khusus untuk berpikir. Kita mau apa ini ke depan ini? Karena kalau nggak disediakan waktu khusus, kita nggak akan pernah, Bu. Dan akhirnya setiap hari ya tadi mengalir seperti air. Kita nggak tahu besok mau ngapain, besok nggak ngapain, nggak tiba-tiba anak-anak sudah besar barangkali, tiba-tiba setahun berlalu kita nggak punya hasil apa-apa seperti itu. Jadi harus minimal di awal tahun atau akhir tahun barangkali kita harus menyediakan waktu khusus untuk saya mau apa nih ke depan ini seperti itu. Tahun 2021 apa targetnya, Jeng? Sebenarnya kalau 2021 itu saya ke target fisik, Bu. 2021 itu saya pengen kalau untuk penelitian saya pengen kemarin kan baru 2 ya yang indeks Scopus. Nah, ini pengen menambah yang indeks Scopusnya seperti itu kalau untuk penelitian. Ya, saya jadi kita dong ini. Terus? jadi menambah penelitian ya untuk papernya itu kalau bisa menambah yang indeks Scopusnya. Oke. Di tahun 2021 kan baru 2 indeks Scopusnya. Terus target kemudian suami? kalau target suami? Kenapa? Kan ada target untuk suami. Ya kalau itu rahasia dong Bu.
Oke, yang target fisik tadi apa? Nah, kalau target fisik misalkan saya pengen di 2001 saya pengen beli rumah misalkan itu Oh, contohnya. Ya heeh. udah itu gimana caranya untuk Oh, beli rumah tadi seperti itu contohnya. mhm, Jadi bisa bisa fisik, bisa mungkin apa yang ingin dicapai, mungkin kebermanfaatan seperti apa. oke. Kemudian anak-anak misalkan ditargetkan di 2001 mungkin anak saya bisa apa seperti itu. Oh, oke. Ya, bagus. Sip. Iya. Oke, lanjut. Nah ini kemudian tadi kan sampai di tugas akhir ya Bu ya. Nah itu karena saya sudah tahu dari awal bahwa salah satu kendala paling utamanya itu adalah di paper, syarat paper. Karena untuk ujian itu minimal sudah memiliki paper, apalagi untuk kelulusan kelulusan gitu kan. Nah Mhm. makanya saya jauh-jauh hari sebelum semester 4 kan dosen pembimbing waktu itu dibagi di semester 3 kalau tidak salah ya. Itu saya sudah menetapkan terlebih dahulu pertama, saya mau meneliti tentang apa. Nah, waktu itu saya ingin tentang data pertanian. Nah, itu Mhm. saya cari-cari. Jadi sambil sambil kuliah saya juga Mhm. sudah sambil baca-baca. Mhm. Kira-kira mau ke arah kemana nih? Sehingga setiap waktu kuliah itu barangkali ada info apa yang menarik. Nah, itu yang saya serap, kemudian saya komunikasikan dengan dosennya, saya tanyakan. Nah, contohnya waktu itu kan eh, UPINan yang menjadi salah satu menjadi pilihan saya itu adalah UPINan. Kemudian saat itu ada KSA itu Bu yang untuk luas panen itu, gitu Mhm. kan. Mhm. Nah, untuk yang UPINan waktu itu kan terpikir begini ya, sistem UPINannya BPS kan dengan yang UPINan itu. Mhm. Padahal setelah saya baca di luaran tuh banyak metode untuk menghitung produktivitas itu, Oh. termasuk dengan eksperimental design. Dan kebetulan ada dosen saya yang eksperimental design gitu kan. Nah, itu sambil saya komunikasikan, Bu, kalau seperti ini gimana ya? Kita sambil ngobrol-ngobrol saja dengan dosennya. Jadi, saya sering WA-an dengan dosennya, tanya-tanya gitu kan. Nah, alhamdulillah dosennya juga welcome sih untuk kita tanya-tanya. Nah, sambil setelah berjalan dan waktu saya baca-baca kembali, kemudian saya juga tertarik dengan waktu itu citra satelit, Bu. Mhm. Heeh, citra satelit. Nah, kebetulan di semester 2 kalau nggak salah saya dapat mata kuliah yang tentang mata kuliah, saya lupa nama mata kuliahnya itu, yang akhirnya salah satu pengembangan metodenya itu saya pakai untuk di tesis saya itu, seperti itu, Bu. Mhm. Nah, jadi begitu saya sudah dapat dosen pembimbing, pengumuman dosen pembimbing, langsunglah saya temui beliau. Eh, Pak, saya minta waktu ketemu, saya temui. Ketika pertama saya ketemu, beliau bilang, coba dibaca-baca dulu kira-kira mau tertarik apa. Terus saya sudah jawab, saya sudah punya Pak, mau tertarik untuk apa gitu kan. Oh ya udah kalau gitu coba tuliskan dulu gitu kan. Baik Pak, saya tulis dulu. Di pertemuan selanjutnya saya berikan tulisan saya. Seperti ini Pak, kira-kira. Oh baik, teruskan kata waktu itu kata dosen pembimbing saya. Oh ya sudah teruskan. Nanti kalau apa yang mau kamu kerjakan terlalu tinggi, Mhm. saya yang nyetop supaya turun. Karena kalau terlalu Nanti tinggi nggak idealis sekali, lulus-lulus. saya juga nggak lulus juga, Bu. Seperti itu, Yang benar nggak Wahyu, lulus. Jeng Wahyu, Ya, Bu Prita nanya, apa oh sih ya. penghargaan Jeng Wahyu ke diri sendiri? Ke salon apa ke mall? Itu tanyanya Bu Prita. Kalau kalau saya itu kalau saya itu nggak mesti ya, Bu. Kan memang sebenarnya kalau sebenarnya setiap orang itu kalau bisa itu punya sesuatu yang dia sukai, passion lah ibaratnya. Supaya kalau ketika kita sudah mulai terasa aduh jenuh, males gitu, itu kita bisa memberikan reward ke diri kita sehingga kita mulai eh, apa ya, bangkit kembali. Nah, kebetulan itu saya itu sebenarnya apa ya? Saya ini mungkin klop ya, saya memang suka dengan anak-anak anak kecil. Akhirnya anak saya jadinya kan banyak kan, Bu. Jadi Itu Mbak Prita, cara memberi penghargaan pada diri sendiri Mbak Prita. Nggak bisa ditiru jadi ya. itu. Nah, itu justru ketika saya kembali misalkan jenuh, saya kembali bercengkrama dengan anak-anak saya, itu yang memberikan saya apa ya, Oh, motivasi untuk
balik lagi gitu kan Bu. Ini ada pertanyaan lagi. Sebenarnya reward itu berarti sama ya kayak Jeng Tasmila kemarin. Sampai saya bilang kalau mau beli apa-apa tunggu ada pencapaian dulu. Ini Iya ada betul. pertanyaan dari Bu Rike Kris Diana Novita. Oh ya Mbak, iya Apakah ini. memang sudah terbangun visi misi yang sejalan Us. dengan suami? Kadangkala situasi dan kondisi tidak selamanya mendukung. Atau ada saran bagaimana agar kita selalu bisa menjaga komitmen bersama untuk selalu mengelola diri? Oh iya Mbak Rike. Visi misi yang sama dengan suami itu satu yang kami tekankan harus atau wajib. Karena kan kita berjalan dalam satu ini ya rumah tangga ya. Nah kalau nggak sama nanti satunya ke kanan, satunya ke kiri kan bahaya ya Bu. Kalau untuk saya ya, makanya harus sama. Misalkan untuk anak-anak suami saya ingin begini, saya ingin begini, kita harus ketemukan. Lah kalau enggak nanti ketika ngajari anak-anak, saya ngajarin ke sana, suami saya ngajarin ke sana, berantem dong Bu nanti ujung-ujungnya. Nah, makanya tadi saya juga kalau ketika mau lanjut S2 juga saya harus gimana nih ya lanjut S2 seperti ini kita ngobrol-ngobrolnya enggak apa-apa, disupport mumpung anak-anak masih kecil, ayo wes supaya nambah ilmu, nanti juga supaya anak-anak ngelihat bagaimana ketika saya kuliah itu mendapat ketika menuntut ilmu itu kita semangat gitu supaya mereka itu juga mendapatkan semangat yang sama ketika mereka menuntut ilmu seperti itu. Jadi memang kadang-kadang ya kalau namanya beda beda pandangan itu kan sering ya karena kita kan dua otak, dua manusia yang cara berpandangnya beda. Logikanya perempuan dan laki-laki itu juga beda. Gimana cara Nah, di situ negonya? juga gini Bu, kan kami mempelajari bahwa kalau perempuan itu lebih mengikuti perasaannya ya, seperti itu rata-rata. Kalau laki-laki itu kan lebih mengikuti, lebih praktis ya daripada perempuan. Nah, kami menyadari kalau saya itu nanti kelemahannya di apa, suami saya kelemahannya di apa. Kita banyak mendengarkan kajian juga. Kalau perempuan itu seperti apa, laki-laki seperti apa. Baik kajian dari ustadz maupun dari psikolog gitu kan. Nah, disitulah akhirnya saya menyadari, oh ya kalau perempuan itu lebih sering ngikuti perasaannya. Sehingga kalau dalam memandang suatu hal, saya belajar supaya view wawasan saya itu lebih luas lagi seperti Ibu. Jadi saya belajar mengalahkan perasaan saya supaya saya memandangnya itu enggak dalam jendela yang sempit gitu, yang kita memandangnya dalam jendela yang luas sehingga ketika kita mempertemukan antara saya dengan suami saya mempertemukan suatu hal masalah itu kita bisa mendapatkan jalan keluar yang lebih baik seperti itu Bu. Jeng Wayu ini juga ada pertanyaan dari Pak Hotan. Jeng Dwi dengan pencapaian sampai saat ini pasti didukung dengan minat baca yang tinggi. Gimana sih menumbuhkan minat baca di Jeng Dwi sendiri? Oh ya, sebenarnya kadang memang harus kita paksa ya membaca itu ya Bu ya. Apalagi yang dibaca jurnal kan? Iya, kalau nggak dipaksa nggak ini. Cuman trik saya itu biasanya Bu, saya membaca itu lebih suka yang isian bacaannya itu ibaratnya isian bacaannya itu berisi gitu loh Bu, bukan sekedar buku yang kan sebenarnya banyak buku, tapi kalau kita baca tuh kita nggak menemukan itu. Kita sendiri yang harus memilah-milah, nggak perlu semua buku itu kita baca. Mungkin ini bisa yang aja kita dimaksud minat baca jurnal, Jeng. Jurnal kan mau nggak mau harus dibaca tuh. Iya betul, memang mau nggak mau dibaca. Nah, padahal jurnal itu kan sangat banyak ya Bu ya, ribuan jumlahnya ribuan. Nah itu kita fokuskan sesuai dengan minatnya kita. Oke. Kita fokuskan dulu sesuai dengan minatnya kita. Nah kemudian kalau dulu waktu masih penelitian itu, apa yang saya lakukan? Saya kan ada sebenarnya namanya riset kit Bu. Riset kit itu di situ itu akun-akunnya itu
selalu mengupload mengenai jurnal-jurnal. Jadi ketika saya tertarik dengan satu hal, itu cara saya adalah saya mencari dulu siapa nih orang yang berpengaruh di tentang hal tersebut. Itu dulu yang saya cari, Bu, justru. Nah, jadi saya kepoin dulu nih. Oh, dari Cina ada si ini, dari Amerika ada si ini, dari Jerman ada si ini. Nah, itu saya kepoin di riset guide-nya. Kemudian saya baca tulisannya, papernya seperti apa. Jadinya jadinya kita mendapatkan wawasan tapi nggak kosong gitu, Bu. Karena waktu itu sangat bermanfaat ya. Iya, betul. Waktu itu sangat saya kalau nggak seperti itu nanti belum saya ngurusin anak-anak saya juga. Jeng Indri kayaknya tadi belum puas nanyanya, ini nanya lagi. Oh iya. Bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri bahwa target yang dibuat bisa dicapai? Sampai ke titik jenuh katanya. Oh iya, ya dengan evaluasi tadi itu. Kan kita punya target, kita jabarkan gimana cara mencapai target itu, kita evaluasi. Jadi PD-nya itu tuh bukan cuman perasaan ya, berdasarkan hasil dari progres. Iya, betul. Saya kan tipenya introvert sebenarnya, Bu. Saya tuh tipikalnya introvert. Makanya iya, kalau diminta untuk seperti ini memberikan sharing tuh kalau sepertinya tuh suatu hal yang berat untuk saya. Tapi akhirnya latihan sedikit-sedikit. Iya. Akhirnya latihan sedikit-sedikit gitu. Oke, next, Jeng. Oke. Nah, ini tadi saya berikan contoh penjabaran 2 untuk yang duanya kan tidak saya berikan. Nah, ini saya kemudian dari tesis saya, sebenarnya kan syaratnya untuk bisa lulus ujian tuh hanya 1 paper saja, Bu. Tapi ternyata dari hasil tesis saya itu kemarin saya menghasilkan 4 paper seperti itu. Papernya itu saya ikutkan di Semnastis tahun 2019. Ini bareng dengan teman saya seangkatan dulu waktu di SDS yang sekarang akhirnya kolaborasi dengan saya untuk penelitian di Citra Satelit. Kemudian yang kedua saya mengikuti Sinas Indraja 8 menjadi 10 best paper waktu itu. Apa hadiahnya nih, Jeng? Nggak ada ya, Bu, kalau seperti itu. Oh, nggak ada hadiah jalan-jalan ke luar negeri? Nggak ada. Tapi dari S3 nanti ada hadiahnya ya, Jeng ya? Dari S3. Oh, iya. Oke. Beda berarti S3 ya, Bu ya. Ini pakai bahasa Inggris, dalamnya juga harus bahasa Inggris nih? Iya, Bu, harus bahasa Inggris. Berarti TOEFL-nya tinggi ya? Saya tuh nggak tinggi sebenarnya, Bu, tapi karena terpaksa ya, atau memaksakan diri ya akhirnya ya. Karena kan, referensi yang bagus-bagus tadi itu dari luar negeri. Oh, jadi akhirnya terbiasa ya sama vocab-nya ya? Saya sebenarnya mengandalkan Google Translate, Bu, untuk dulu awal-awal belajar itu. Jadi saya ketika awal-awal membaca jurnal itu kan nggak paham. Kemudian saya pelajari. Titik poin sebuah jurnal itu sebenarnya apa? Yang pertama di abstraknya, kedua latar belakangnya. Nah, supaya saya benar-benar paham dari suatu jurnal yang saya baca, abstrak dan latar belakang itu benar-benar saya translate. Saya translate terlebih dahulu, kemudian saya pahami. Baru kalau metodologi itu kan kita bisa baca sekilas saja. Oh, seperti ini tuh metodologinya, hasilnya seperti itu. Oh, gitu ya caranya baca ya. Terima kasih tipsnya. Nah, itu. Nah, dari situ akhirnya saya belajarlah sedikit-sedikit tipikalnya jurnal yang ini seperti apa. Karena ternyata kalau kita kan berpikirnya sesuatu penelitian kita kalau ditulis selengkap-lengkapnya itu kan bagus ya, Bu ya. Tapi ternyata sebuah paper itu yang diangkat adalah sebuah view. Tidak full satu penelitian, view apa yang mau kita angkat. Misalkan dari sisi kakinya, dari sisi kepalanya, dari sisi apa yang lainnya. Seperti itu kalau untuk paper. Papernya cuma harus ini berbahasa Indonesia ya? Ada yang berbahasa Indonesia ya? Iya,
Kalau yang Semnas Boleh 3. nanti di-share ya, di S3 ya. Saya ingin baca. Boleh ya. Oh ya, boleh Bu. Tapi itu tadi versi bahasa Indonesia saja ya. Saya memudahkan yang Oh lain. iya, iya, ini saya share ininya Bu, ininya, links-nya. Oh, Jadi tinggal klik di situ. iya, tinggal klik ini nanti lah. Kami Iya. maunya yang udah file aja, Jen. Oh iya Bu, Boleh boleh ya. Bu. Nah, kita kan manja. Iya. Oke, next. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin ini sekedar tips dari saya Bu, untuk tetap produktif. Yang pertama kita harus mengenali tipe dirinya kita. Kan yang tahu kita sendiri. Misalkan saya itu produktif di jam berapa? Apakah di pagi hari atau di malam hari? Apakah sambil ngobrol atau sendirian contohnya? Kan ada tipe orang yang ya justru produktif ketika sambil ngobrol. Kalau sendirian malah pikirannya kemana-mana, jangan-jangan seperti itu. Atau harus di suasana tertentu. Nah, kita harus kenal. Atau cara kerja kita yang seperti apa misalkan. Terus kita harus mengenali diri kita. Karena nanti kalau kita bekerja sesuai dengan tipe dirinya kita itu, mungkin hasilnya akan jauh lebih baik daripada kalau kita bekerja di yang tidak sesuai tadi, itu bisa beda jauh. Kemudian kedua mungkin memang konsisten dan komitmen seperti ini. Kemudian ketiga adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi ini dulu waktu saya mengikuti materi tentang penulisan karya ilmiah di IPB waktu itu, ternyata beliau itu justru mengatakan bahwa sebuah paper yang ditulis bersama dengan orang lain itu lebih disukai daripada paper yang ditulis sendiri. Ternyata justru seperti itu, Bu. Kenapa? Karena sepintar apapun, sehebat apapun namanya orang itu pasti ada kesalahan. Nah, kalau dia Bagus ya ini nih. Lanjut. kalau dia pasti ada kesalahan. Minimal kalau misalkan 2 orang atau 3 orang itu akan saling mengingatkan bahwa sebenarnya harusnya seperti ini loh. Oh, ini ada kesalahan di sini loh, seperti itu. Kolaborasi juga itu yang menjaga kita agar kita tetap semangat. Karena kan kadang-kadang kita drop, tiba-tiba teman kita, oh ini loh, sepertinya bikin ini tuh asik ini. Akhirnya kita semangat lagi. Nah, itu pula yang dulu waktu di angkatan saya waktu di IPB itu kami saling menyemangati supaya lulus tepat waktu. Dan alhamdulillah bisa lulus semua, Bu, waktu itu. Sebenarnya ujian itu di semester 4 semuanya bisa ujian. Kita saling mengingatkan. Padahal sebelumnya angkatan-angkatan sebelumnya banyak juga yang yang nambah 1 semester 2 semester. Mungkin ini buat untuk yang adik-adik kelas saya di IPB itu kan yang ngikutin ini ya itu salah satu tipsnya supaya bisa sama-sama lulus satu angkatan seperti itu, Bu. Kemudian ikhlas atau senantiasa bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini contoh hasil kolaborasi yang pertama itu antara Subdit Tanah Pangan, saya dan teman saya dari Subdit PKS. Jadi kami meneruskan penelitian mengenai citra satelit. Salah satunya ya best paper di 4 di Semnastis dan diadopsi menjadi PKS hybrid. Kemudian ini kolaborasi saya dengan Arif dan teman saya dulu seangkatan di STIS, dari STIS, menjadi best paper di Semnastis tahun 2020. Kemudian ada pengembangan pemanfaatan citra satelit ke yang lebih luas. Itu. Nah, mungkin pesan dari isian tips ini ada sedikit pesan moral ya, Bu ya. Siap. Jadi nah sekarang ini kan kebetulan lagi era fungsional gitu kan. Nah, ketika ternyata dari hasil ketika saya bekerja bersama dengan teman saya tadi itu Subdit PKS kan BPS, kemudian Subdit Tanah Pangan, kemudian teman saya di STS. Kami sudah menghasilkan karya tanpa kami bertemu sama sekali, bertemu di dunia nyata maksudnya. Kita hanya via
Zoom, via WhatsApp seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kalau secara saya pribadi bahwa kita bisa nih membentuk tim dari pusat dan daerah itu kan. Tanpa untuk harus kita ketemu secara langsung seperti itu. Nah, kemudian dengan adanya pembentukan tim itu juga akan bermanfaat untuk kita karena seperti saya membantu untuk KSH hybrid tapi saya tidak bisa memasukkan ke laporan pekerjaan saya, Bu. Kan itu Karena ya kan laporan pekerjaan saya ya kan di BPS Banyuwangi. Ya kan. Lah sementara KSH hybrid hubungannya dengan tanaman pangan di pusat seperti itu. ini ada Mas Andi Surya tadi saya lihat, nanti biar jadi masalahnya Mas Andi Surya deh ya. Oh iya betul ya Bu. Oke, terus kemudian mungkin juga berarti lulusan S2 sebenarnya tidak selalu harus ditarik ke pusat, bisa ditarik, bisa tidak gitu kan. Tapi karena daerah juga membutuhkan S2. Namun dengan adanya tim ini kan pusat juga tetap bisa mendapatkan manfaat keilmuan dari yang lulus S2 tadi. Ini kayaknya lagi kayak permintaan gitu ya, jangan ditarik. Ya mungkin ini ya Bu, pesan dari hati. Ada iklannya. Oke. Kemudian pesan moral keduanya mungkin ya teruslah berkarya gitu tanpa menuntut terlebih dahulu apa yang saya terima jika saya melakukan hal tersebut. Itu kan. Karena kalau menuntut kira-kira saya dapat apa nih ya kita nggak akan pernah berkarya gitu kan. Saya contohkan ya. Kebetulan nih. Ini ya. nih yang tadi barusan diomongin, nanya nih, Mas Andi nanya. Emang Mas Andi nggak bisa nanya sendiri nih, Mas Andi? Mas Andinya lagi malu Bu, mungkin Bu ya. Lagi online. Mas Andi tuh ini paling kalau nggak lagi sibuk, lagi apa gitu, nggak pernah malu. Oh iya. Apa harus saya yang nanyain? Ya, saya hitung 1, 2, 3 ya sudah saya nanya ya. Ini Mas Andi nanya. Mas Andi ini kami bacakan, tapi tolong nanti ya, apa iya kalau misalnya kita membuat suatu penelitian di kabupaten, dampaknya bisa sampai pusat, itu nggak bisa diambil angka kredit. Mas Andi nanya, bagaimana membedakan target dengan keinginan dan ambisi? Terus yang kedua, bagaimana mengelola target yang tidak tercapai? Tapi ini dari segi ilmiah gitu ya. Monggo Jeng. Target dengan keinginan dan ambisi. Apa bedanya? Sebenarnya bedanya target dengan keinginan dan ambisi. Nah, justru saya ingin tanya. Sebenarnya kalau target itu bisa saya bilang mimpi mungkin barangkali ya, Bu. Kan sebenarnya itu sama saja dengan keinginan, sama dengan kalau menurut saya pribadi bisa kita bilang ambisi juga kan, Bu, sebenarnya itu. Tapi ini yang terarah. Sepertinya Mas Andi itu pertanyaannya itu lebih banyak dari ini gitu ya, tapi enggak apa-apa. Lah itu aja deh. Makanya saya harus tanya dulu ini ke Mas Andi nih, artinya apa ini? Karena sebenarnya kan sama kan, kalau secara umumnya sama, hanya yang ini adalah yang terarah, bukan sekedar mungkin anggaplah saya berambisi jadi eselon 3. Misalkan seperti itu, bukan sekedar kayak gitu mungkin, tapi ini sesuatu hal yang ya, suatu hal yang ingin kita capai gitu kan. Kalau satu hal yang ingin aja gitu ya. Iya, kalau ingin kan ingin aja, nggak ada aksinya apa yang kita lakukan. Gitu. Terus mengelola target kalau nggak tercapai gimana, Jeng? Mengelola target kalau nggak dicapai, ya kita revisi aksinya kita, Bu. Kan gitu. targetnya itu barangkali belum dicapai itu kan. Kita lakukan revisi cara pencapaiannya tadi. Bukan targetnya yang direvisi, bukan ya? Jangan, kalau bisa bukan targetnya direvisi, kecuali targetnya itu suatu nilai yang ada ukurannya. Itu kan. Misalkan mau kumlot, tapi setelah kita ujung-ujungnya ternyata ada nilai yang C, ya mau gimana lagi gitu kan. Oh iya. Ya seperti itu. Oke, lanjut harus punya mimpi-mimpi itu, Bu. Ini maksudnya tidak menjadi matia ini gimana nih? Kita mengalir ke Comberan.
pesan moralnya ini Bu, karena kan sebenarnya pernah ya dulu, bahkan saya tidak menuntut untuk jadi madya, kan di kabupaten nggak ada madya kan Bu, tapi ya tetap saya lakukan penelitian ini, seperti itu mungkin supaya kita terus memberikan manfaat. Contohnya di 2020 kan nggak ada paper saya yang bisa saya nilaikan, karena saya belum balik ke fungsional nih Bu. Setelah saya aktif kembali, fungsional saya belum bisa diaktifkan sampai sekarang karena adanya kendala formasi. Tapi ya gimana lagi, namanya sekarang sedang ada perubahan, ya sudah kita terima. Toh juga sekarang masih apa ya, diusahakan supaya ada penyelesaian terhadap formasi tersebut. Nah, kalau saya nunggu untuk jadi aktif kembali supaya bisa saya nilaikan, ya saya nggak akan melakukan penelitian, nggak akan lanjut. Mungkin seperti itu, Bu Tina, sharing-sharing ala-ala saya sendiri, self management. Semoga ya apa ya, mungkin semoga adalah sesuatu hal yang bisa bermanfaat untuk teman-teman. Tuh. Mungkin cukup sampai di sini saja Bu sharingnya gitu. Kalau mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, monggo silakan. Saya kembalikan lagi ke Bu Tina. Oke, baik. Terima kasih. Jeng, ini kebetulan sedang adzan. Kita dengerin sebentar ya. Ya. Baik, Jeng Wahyu, terima kasih untuk Ya Bu. sharingnya. Ini tadi saya sambil baca chat ya, banyak apresiasi dari teman-teman. Teman-teman, kalau kita simak selama 60 menit belakang tadi, bahwa narasumber kita yaitu Jeng Wahyu bisa mencapai kesuksesan itu adalah dengan mendorong kita untuk mengenali kelemahan. Karena kita akan diuji di mana kita lemah. Nah, cara kita mengantisipasi kalau Jeng Wahyu tadi adalah dengan mengelola diri dengan begitu baiknya melalui negosiasi, komitmen, dan membuat perencanaan yang sangat sistematis. Dan juga yang bisa kita pelajari bahwa dengan kemajuan IT, teman-teman fungsional bisa membuat karya tulis ataupun merumuskan suatu ide itu secara lintas sektoral. Kadang-kadang kalau kita hanya bertumpu di satker kita, kok kayaknya kurang ya teman diskusi. Padahal itu tadi, dengan kemajuan teknologi, Jeng Wahyu bisa diskusi dengan BPS Pusat. Belum pernah sekalipun ketemu, tapi bisa menghasilkan karya-karya yang begitu spektakuler. Terima kasih Jeng Wahyu untuk waktunya. Kami mohon nanti di-share di S3 papernya dalam bahasa Indonesia. Dan bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dengan grup pembelajaran S3, silakan mendaftar melalui saya ya. Bisa japri di nomor WhatsApp saya
atau bisa send message di Facebook saya. Begitu saja saya tutup sharing pembelajaran ini karena sudah jam 3 dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.